warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum IPA kali ini akan membawakan atau mempraktikkan praktikum tentang respirasi pada makhluk hidup. Anggota kami terdiri dari yang pertama, Saya Muhammad Fikri Tanjung. Saya Fitri Marni. Saya Wildania Ulfa. Saya Muhammad Kadafi. Dan saya sendiri Aulia. Kami dari kelompok 1 akan membacakan yang pertama adalah tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah, silakan Bu Fitri. Membuktikan bahwa respirasi memerlukan oksigen. Yang kedua, membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Ya, setelah tujuannya, kami akan menyebutkan di sini bahan-bahan yang akan kami butuhkan untuk melakukan praktikum kali ini. Baik, silahkan Bu Ulfa disebutkan atau Pak Fikri mungkin menyebutkan bahan-bahannya. Untuk alat dan bahan yang pertama, di sini kita ada 3 buah botol plastik, lalu kita beri label botol A, botol B, dan botol C. Lalu alat selanjutnya ada tisu, sedotan air aqua, plastisin, vaselin, dan ada kapur sirih, kapas, pipet, pewarna makanan warna merah, kacang kedelai kecambah, dan jangkrik. Jangkrik atau kecoa. Di sini kami menggunakan jangkrik. Baik, itu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Nah, baik, langsung saja kita akan mulai praktikum kali ini. Silakan Bu Ulfa. Oke, yang pertama itu kita akan gunakan botol, 3 buah botol. Mohon maaf ya, ini dikeluarkan dulu. Nah, setelah itu kita masukkan kapur sirih. Kapur sirih, ini kapur sirihnya. Silakan, Pak Muhammad mungkin bisa dibantu. Kapur sirih Ke dalam dasar botol. ini tempatnya di babasnya. Banyak. Sedikit aja. Oke. Ada satu lagi. Sebelah sini. Ini Basah. Lagi, Pak. Oke, setelah itu kita masukkan kapas ke dalam botol menggunakan sedotan. Ini Bu, sedotannya. Masukin lagi nih Bu, biar tertutup. Pak Fikri mungkin mau ikutan. Udah, untuk yang A cukup. Untuk botol A cukup, botol B sudah Botol B cukup, bagaimana? Dan sampai C. C juga cukup. Nah, sekarang kita akan masukkan kecambahnya yaitu di botol A. Yuk, silakan dimasukkan. Botol A. Lalu di botol B kita masukkan jangkrik. Oh, jangkrik. Atau kedua. Lalu setelah itu apalagi Bu Setelah Ulfa? itu Botol yang ketiga. tidak diisi oleh makhluk hidup. Ya, botol yang C ini tidak diisi oleh makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan seperti yang A dan yang B. Lalu setelah itu Kita beli larutan yang sudah dimasukkan kapur sirih. Diaduk dulu Bu. ini adalah larutan Jangan. kapur sirih. Jadi kapur sirih lalu diberikan air Secukupnya. secukupnya. Ini dituangkan ya? Ya, Silakan. tidak terlalu banyak. secukupnya Pakai aja. ini corong. Iya, corong aja. Ya, gunakan corong. Pak Fikri mungkin mau masukin, Pak Fikri. Masukin, Pak Fikri.
Langsung aja. Gimana? Udah cukup? Cukup. Yang ini? Oh, ke botol 2 B. Cukup. Selanjutnya ke botol C. 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 Lagi? Oke. Lagi? Lagi. Oke, cukup. Nah, setelah itu kita akan masukkan melapisi lapisan botol menggunakan plastisin. Kira-kira dapat menyumbat mulut botol. Selanjutnya kita masukkan pangkal sedotan air kemasan yang digumpali oleh plastisin sehingga plastisin itu dapat menutup mulut botol. Udah. Ya, Gitu. Gini. Tutup lagi gitu. Tutup lagi, Ayo gitu. terlalu tinggi, mungkin lagi botolnya. Kayaknya kurang deh. Ini ambil lagi. Botol tambahin lagi aja itunya tuh Dari sini ya. sedotannya. Sedotannya. Main angkat aja. Biar ini kan kurang Nggak sampai ke bawah kan sedotannya? Nggak sampai ke bawah bu. Kan buat udarain doang. Apa oksigennya? Iya. Jangan sampai Iya, ke bawah. jangan sampai Udah, ke bawah. ini ya. Tuh ini. Ganti lagi aja sedotannya bu. Ganti lagi aja bu ini. Seperti ini. Lagi. Kayak gini Rapetin, nih. ya, Iya, gitu. seperti ini. Betul. Setelah itu satu lagi botolnya yang belum dimasukkan sedotan. Apa lagi? Ini sepertinya ini bu, ketutup ini plastisinnya bu. Jadi dibolong dulu. Ini kayaknya ketutupan plastisinnya bu. Jadi ntar dia nggak bisa. Gunting. Gunting nggak? Pakai sedotan baru aja. Mana? Oh, sedotan ini aja nih. Ini aja sedotannya ya. Sedotannya kita ganti karena kayaknya itu kurang. Tapi nggak kelihatan bu kalau yang itu bu. Oh, Harus ini putih ya. perkembangannya. Iya betul. Nah yang penting jangan menutupi semuanya nih. Pause dulu. Tapi ya. Gunting ada gunting. Iya, sudah gunting. Ada gunting nggak sih? Sedotannya nggak ada lagi ya? Ini satu lagi. Dia bisa dikuruk dulu. Nah, iya betul. Nah, baru kita rapetin di sini nih. Nah, Oke. itu lagi bu, ada lagi sedotannya. Jangan sampai Ini nggak ketutup kok. nggak ya. Lubangnya ada. Oke, semuanya lengkap. Nah, sudah. Kalau sudah kita lapisi dengan vaselin supaya bisa menutup permukaan dari plastisin biar supaya tidak ada lubang-lubang di area plastisin menuju ke lubang sedotan. Biar tertutup ya. Biar tutup semua. Yuk, bisa. Tujuannya ini biar nggak ada udara yang masuk ya. Agar tidak ada kebocoran udara yang bisa menghambat jalannya percobaan. Oke, cukup. Oke. Selanjutnya. Dan selanjutnya langkah selanjutnya itu kita masukkan cairan atau pewarna makanan ya ke dalam botol. Satu tetes saja bu dari Ini harusnya sedotan. bisa menggunakan pipet, Pipet. tapi karena ini sudah bentuknya seperti pipet, Satu jadi kita tetes bisa saja, langsung Bu. masukkan. Udah tetes 2 ya. Iya. Kalau teman-teman nggak Satu lagi. mewarna makanannya bentuknya tidak seperti ini, bisa menggunakan pipet ya. Oke. Setelah itu kita amati bersama-sama. Nah, tetesan yang air yang berwarna itu pada setiap respimotor dengan selang waktu 5 menit selama 5 kali pengamatan. Kita lihat bagian yang mana yang selama 5 menit.
pause dulu aja. Tidak. Ini harusnya ini dulu. Nah, selanjutnya setelah 5 menit ya, kita bisa lihat perubahannya mana yang tetesan merah ini pewarnanya jalan terlebih dahulu. Ya. Bentar. Dapat. Oke, kita bisa lihat di sini yang jalan terlebih dahulu untuk pewarna warna merahnya botol A. adalah botol yang A. Terbukti dari tetesan pewarnanya sudah jatuh terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini kita bisa lihat. Ya. Lalu yang kedua diikuti oleh botol yang B yang berisi jangkrik. Ya, yang berisi jangkrik ini pewarna warna merahnya dia Sedikit kurang lambat. lebih kira-kira sudah sampai plastisin sini atau setengah dari botol apa Tinggi botol. tinggi dari sedotan ini. Lalu yang ketiga, Bergerak sama sekali. ini tidak ada pergerakan sama sekali. Dia tetap di sini pewarna warna merahnya. Ya. Jadi dari ketiga botol ini yang paling cepat adalah yang diisi oleh kecamba atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yang diisi oleh jangkrik atau hewan, dan yang ketiga yang paling lambat atau tidak bergerak sama sekali adalah yang kosong atau tidak ada makhluk hidupnya. Silakan Bulfa. Akhirnya kesimpulannya apa nih Bulfa? Jadi ini ketiga botol ini kita sudah membuktikan bahwa yang paling cepat yaitu adalah botol A. Jadi membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Jadi oksigen yang terlebih dahulu masuk yaitu dari kecambah. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Silakan Bu Aulia. Ya, ini penjelasan dari kelompok kami praktikum yang tentang respirasi makhluk hidup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kita masih dalam praktikum IPA. Nah sekarang kita akan menuju praktikum IPA yang kedua, yaitu kita akan mempraktekkan tentang respirasi menggunakan karbon dioksida. Dan tujuannya akan disampaikan oleh Bapak Kadafi. Respirasi makhluk hidup adapun tujuannya adalah membuktikan bahwa respirasi makhluk hidup menghasilkan karbon dioksida. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Pak Fikri. Oke, untuk alat dan bahan bisa kita siapkan. Pertama ada corong plastik ukuran kecil, lalu ada sedotan 6 buah, dan ada selai ya, botol selai 3. Kita beri nama di sini botol A, B, dan C, spidol, lalu ada plastisin ya, dan juga kita siapkan kapur sirih dan air, dan hasilnya akan seperti ini ya, dimasukkan ke dalam botol, lalu kita endapkan selama 1 malam sehingga jernih seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wilda. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman, kita proses pembuatan respirasi karbon dioksida. Silakan Bu Aulia. Ya, baik. Ini adalah praktikum untuk percobaan membuktikan bahwa ada kandungan karbon dioksida atau tidak pada praktikum kita kali ini atau pada air yang akan kita tuangkan nanti. Langkah pertama adalah menuangkan air larutan kapur yang sudah diendapkan selama 1 malam. Ini kita tuangkan ya di gelas yang A, gelas selai yang A, lalu yang B, lalu yang C. Ketiganya kita tuangkan sama, kira-kira 50 ml segini ya. Lalu setelah itu kita tutup menggunakan plastisin seperti ini ya. Tujuannya agar udara tidak keluar. Ini. Lalu yang kedua juga sama, ditutup dengan menggunakan plastisin. Lalu yang ini juga sama, ditutup dengan plastisin. Ini plastisinnya sudah kita bolongin ya. Nanti tujuannya agar ketika dimasukkan sedotan lebih mudah. Nah ini untuk gelas yang A ya, ada 2 sedotan, yang satu sedotannya panjang dan yang satu lagi sedotannya lebih pendek. Yang sedotan yang pertama itu yang panjang ini, yang menyentuh tidak menyentuh ini ya,
tidak menyentuh permukaan air. tohor atau yang Tohor. kapur. Nah, yang kedua ini yang menyentuh permukaan air, ya. Jadi ini tidak sampai menyentuh ya, yang pertama ya. Nah, untuk gelas yang B, yang sedotan yang pertama ya itu yang menyentuh. Sedotan yang pertama itu yang menyentuh. Ya, sedotan yang pertama yang menyentuh. Lalu yang kedua yang tidak menyentuh. Ya, sedotan kedua yang tidak menyentuh, betul Bilda? Dan untuk yang selai C, botol Gelas selai C, gelas yang C, sama seperti botol yang Yang B. Yang B, jadi yang satunya itu yang panjang menyentuh ya. Yang duanya itu yang tidak menyentuh. Mungkin ada gunting tadi. Nah, ini ada gunting. Kita potong dulu ya. Nah, ini yang di sini yang lebih pendek ya. ya. Yang lebih pendek yang tidak menyentuh ya. Betul begini? Iya, betul. Nah, ini yang Nah, bisa ini sama C, sesuaikan. ya yang menyentuh yang besarnya, yang pendek yang tidak menyentuh. Lalu langkah selanjutnya adalah kita meniupkan. Kita hisap dari botol A melalui sedotan limun dari yang satu. Yang satu ini kita sedotin ya, yang satu ini yang panjang. Ya, yang satu itu yang tidak menyentuh ya. Ya, betul. Tidak menyentuh. Lalu kita endapkan ke botol yang B. Kemudian diulang lagi secara berulang Sampai kira-kira 5 atau 7 kali. kita akan lihat botol selai mana yang akan berubah menjadi warna menjadi keruh. Bisa lihat ya di sini ya, sampai ulangi sampai 3. Nah, setelah itu kita amati kedudukan air berwarna dalam pipa dari sedotan aqua gelas pada setiap respimotor. Oke, kita bisa lihat di sini ya, yang paling keruh adalah yang B, sedangkan yang A masih seperti dalam keadaan yang normal, dan yang C juga sama, ini masih seperti dalam keadaan yang normal. Oke, itu percobaannya. Silakan disimpulkan oleh Bu Fitri. Baiklah teman-teman, dari kesimpulan praktikum kita tadi, setelah dihembuskan karbon dioksida pada gelas B, air kapur yang semula berwarna jernih menjadi keruh. Hal ini terjadi karena sifat kapur yang mengikat CO2. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kandungan CO2 pada gelas B. Sedangkan gelas A dan C tidak ada perubahan karena tidak ada hembusan CO2. Baik, itu Itu dia adalah praktikum IPA tentang respirasi karbon dioksida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.